Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Semua masih semangat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang bab 2, lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu, memahami arti dan makna dari Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is, serta mampu melafazkannya dengan baik dan benar. Kedua, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Ketiga, membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, ada makna Asmaul Husna. Nanti kita akan membahas Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Beserta dengan nilai-nilai apa atau akhlak terpuji apa yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani dari sifat-sifat Allah tersebut. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nah, pastinya kalian sudah tahu bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik atau mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada dalam Al-Qur'an surat At-Thaha ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Jumlah dari Asmaul Husna keseluruhannya adalah 99. Namun yang akan kita pelajari pada modul ini hanya 5 saja. Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Qawi, Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Kenapa kok maha kuat? Karena dialah Allah yang maha kuat dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang memiliki kekuatan yang sama, yang menyerupai atau yang menyaingi dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meneladani dari Al-Qawiyyu? Yang pertama, jika memiliki kekuatan, di sini dalam hal ini adalah harta yang cukup atau harta kita banyak, maka kita harus membantu yang membutuhkan. Misal kalau di sekolah ada teman kita yang tidak dikasih uang saku sama orang tuanya, kita juga harus membagi jajan kita. Kemudian kedua, tidak memamerkan harta yang kita punya atau kita baru saja beli mainan terus dipamer-pamerkan kepada teman yang lainnya, itu tidak boleh. Ketiga, jika kita memiliki ilmu, amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Keempat, rendah hati dan menyadari kita adalah makhluk yang lemah. Karena yang kuat adalah siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya adalah Al-Qayyum, artinya maha berdiri sendiri. Pernahkah kita mengalami kesulitan? Apa yang kalian lakukan apabila kita mengalami kesulitan? Tentu pernah. Dan kita mencari pertolongan. Itulah sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tetapi kalau Allah, apakah Allah juga membutuhkan eh, pertolongan dari orang lain? Tidak, karena Allah memiliki sifat yaitu maha berdiri sendiri, bisa mencukupi semua kebutuhannya sendiri. Cara meneladani dari Al-Qayyum ini yang pertama adalah tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhannya sendiri. Jadi misalnya kita tidak boleh menyuruh teman kita, eh, tolong belikan itu, tolong ambilkan itu, padahal kita sendiri mampu untuk mengambilnya, mampu untuk melakukannya. Kita tidak boleh. Kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Misalnya ada teman kita nggak bawa pensil, teman kita nggak punya jajan, atau teman kita ada yang sakit. Nah, kita juga harus menjenguk, membantu, dan sebagainya. Selanjutnya, Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Pernahkah kalian melihat sawah yang kering, rumput-rumput yang mati di pinggir jalan, di sawah? Bagaimana itu bisa hidup kembali saat ada hujan? Nah, semua itu adalah kekuasaan Allah yang mempunyai sifat maha menghidupkan atau al-muhyi tadi. Cara meneladani al-muhyi yang pertama, memanfaatkan hidup dengan perbuatan yang baik. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam melakukan hal-hal yang positif. Kedua, menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Kita harus menyayangi hewan dan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Misalnya di taman sekolah, di taman rumah, ya, kita harus rajin untuk menyirami, memberikan pupuk dan sebagainya. Yang ketiga, selalu berdoa agar diberi kesehatan. Nanti bagaimana kalau kita diberi kesehatan? Nah, akhirnya kita bisa beribadah kepada Allah, bisa menjalankan puasa, sholat 5 waktu, mengaji. Nah, itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya Al-Mumit atau artinya maha mematikan. Pernahkah kalian melihat orang meninggal? Orang meninggal, misalnya tetangga kita, teman kita, apakah usia mereka selalu sudah tua atau masih muda atau remaja, anak-anak? Nah, iya, tentu tidak. Banyak yang masih muda, yang masih bayi sudah meninggal. Karena apa? Karena Allah memiliki kekuasaan untuk mematikan, tidak peduli baik itu yang masih bayi, tua, muda. Nah, itu sudah menjadi kekuasaan atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meneladani dari Al-Mumit ini? Yang pertama, mempersiapkan kematian dengan memperbanyak amal soleh, melaksanakan amal-amal yang baik, menjenguk teman yang sakit, membantu gotong royong, membantu membersihkan musola, dan sebagainya. Kedua, disiplin dan memanfaatkan waktu dengan baik. Disiplin dalam hal apa kira-kira anak-anak? Banyak sekali. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam waktu sholat. Kalau pagi kita berangkat ke sekolah harus disiplin waktu, tidak boleh terlambat. Apalagi yang piket, ya kan? Kemudian waktu sholat juga harus tepat waktu. Gerakan sholat pun itu juga memiliki nilai kedisiplinan.
Karena apa? Kita kan harus sama dengan imamnya. Tidak boleh seenaknya sendiri, waktunya rukuk bacaannya ini, waktunya sujud bacaannya ini. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh waktu sholat, waktu kegiatan rukuk, gerakan rukuk yang dibaca takbir, kan tidak boleh. Makanya itu juga melatih kedisiplinan kita. Nah, yang ketiga, selalu bersyukur terhadap nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat tadi. Kalau Senin bisa upacara, sore mengaji, sekolah, mengerjakan PR, dan semuanya. Nah, ada lagi yang terakhir adalah al-ba'is. Al-ba'is artinya maha membangkitkan. Apakah kalian pernah melihat orang pingsan? Bagaimana orang tersebut bisa sadar dan pulih kembali, bisa berdiri lagi? Nah, begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu membangkitkan kembali semua manusia dari alam kuburnya ketika hari kiamat nanti. Begitu mudahnya Allah membangkitkan orang yang mati menjadi hidup kembali. Kemudian, bagaimana cara kita meneladani dari sifat al-ba'is ini? Yang pertama, taat beribadah dan beramal soleh untuk menghadapi hari akhir. Biar apa? Biar tidak merugi. Kita sudah beramal baik, beramal soleh, beribadah dengan khusyuk, melaksanakan puasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah telah membangkitkan semangat menuntut ilmu, beribadah, dan lain-lain. Karena apa? Ilmu itu juga kan kita harus mencari menuntut ilmu. Kalau kita tidak semangat, yang ada apa? Yang ada kita malah malas-malasan di rumah, main layangan, main bersama teman-temannya. Tetapi alhamdulillahnya kita sama Allah diberi semangat, dibangkitkan semangat kita untuk mencari ilmu. Yang ketiga, suka memberi atau menasehati agar bisa membangkitkan semangat orang yang putus asa. Contohnya apa? Misalnya ada teman kita yang malas belajar, kita bisa memberikan motivasi, ayo kita belajar bersama. Misalnya dia bilang, saya tidak bisa ini pelajaran ini. Nah, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, itu contoh kita memberi motivasi atau nasihat agar teman kita mau untuk menuntut ilmu bareng ke sekolah seperti kita. Nah, dari rangkaian materi yang Ibu jabarkan, yang Ibu terangkan, ini bisa ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya tadi ada berapa? Ada 99, tetapi yang kita pelajari hari ini hanya 5 dulu. Apa saja? Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is. Selanjutnya bisa kita pelajari nanti. Nah, kesimpulan yang kedua, dia itu kita harus bisa meneladani sifat-sifat dari Asmaul Husna tadi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita contoh, bisa kita tiru, diteladani itu kita tiru yang baik-baik saja. Karena kita harus apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya, nanti tugasnya dari pendidikan agama Islam hari ini, Ibu share di Google Form. Dan tugas yang kedua yaitu kalian membuat kaligrafi tentang kelima Asmaul Husna yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Dibuat seindah mungkin, satu anak memilih satu saja. Tadi kan ada 5. Jadi satu anak memilih satu saja untuk dijadikan kaligrafi di kertas. Nah, minggu depan dikumpulkan. Boleh diwarna sebaik mungkin. Sudah dulu?
pelajaran pendidikan agama pagi hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.